SIM-God mulai meresahkan kembali setelah hadir dengan EA500-nya. Kali ini datang dari ranah budget SIM-God, yaitu EW100P, yang tentu saja nggak akan ngacak-ngacak isi dompet kalian. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikiti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Mau disclaimer juga, kondisi saya lagi kurang sehat ya, jadi mungkin suaranya agak aneh, tapi ya itu sekedar disclaimer aja karena memang suara saya lagi aneh. Tapi tetap harus melanjutkan estafet dari video saya. Oke, biar gak panjang lebar, ini adalah EW100P, line up budget dari SIM-God yang menggunakan pendekatan Harman, di mana dia juga masih sama seperti EA500, yaitu menggunakan single dynamic driver 10 mm LCP liquid crystal polymer dengan impedance 32 ohm dan sensitivitas 122 dB. Dan kabelnya pun dari SIM-God ini sudah detachable dual pin 0,78 yang universal. Dan inner monitor ini dipasarkan di angka yang ramah di kantong, yaitu sekitar 300 ribuan lah kalau sampai ke Indonesia. Dan kita mau thanks berat untuk SIM-God yang telah mengirimkan produk ini untuk dapat kita review pada kesempatan kali ini. Untuk link pembelian saya taruh juga di kolom deskripsi di bawah ya. Selanjutnya kita bahas packaging dari SIM-God EW100P ini. Oke, untuk packagingnya sendiri dari SIM-God EW100P ini menggunakan box sederhana berwarna silver. Ada gambar ikan hiunya di sini, Shark EW100P. Ada logo Hi-Res SIM-God. Lalu ini di sini ada tulisan-tulisan. Di sini ada frekuensi respons dan juga spesifikasinya kalau kalian mau lihat. Ini frekuensi responsnya. Di bawah sini ada logo SIM-God. Kita langsung buka aja. Dibuka dengan cara di slide seperti ini. Ada kotak hitam yang ada logo SIM-God berwarna emas, dan kalau kita buka, bam, di sini ada inner monitornya. Di sini ada inner monitornya. Kalau kita buka lagi, di dalam sini ada jack protector dan juga manual book. Taruh di sini, dan ini adalah compartment aksesorisnya. Ya cukup oke lah, cukup berkesan. Ada compartment seperti ini, tapi memang cukup sederhana. RTPs yang diberikan juga cuma 3 pasang, jadi ya itu aja. Dan ini adalah inner monitor dan juga kabelnya. SIM-God EW100P. Untuk sensasi unboxingnya ya oke aja sih, tapi ya tidak terlalu menarik banget sih. Kelengkapannya pun ya juga tidak terlalu fancy banget. Untuk packagingnya dari SIM-God EW100P ini kami berikan skor B aja. Selanjutnya kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, build quality dari inner monitor satu ini dia menggunakan housing berbahan plastik berwarna smoky black yang translucent, jadi bisa kelihatan isi dalamnya dikit-dikit, jadi agak samar-samar bisa kelihatan isi dalamnya. Dimana di bagian dalamnya ini ada markingnya yang di emboss seperti ini, jadi marking left dan right-nya. Dan terdapat 2 fan hole di bagian dalam, satu di bagian sini dekat sini dan satu lagi di bagian sini. Jadi ada 2 total, satu dekat nozzle, satunya di bagian bawah housingnya seperti ini. Untuk nozzle-nya sendiri mungkin bisa dikategorikan nozzle yang agak besar dengan diameter mungkin 5 mm ke atas dikenakan lipsnya ini. Dimana nozzle-nya sendiri berbahan plastik sama seperti housingnya dan sudah ada filter mesh kawat seperti ini. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya ini menggunakan faceplate yang kombinasi 2 bahan, yaitu berbahan metal dan juga plastik. Dimana di sini juga ada fan hole lagi, entah ini kosmetik atau fan hole. Lalu kita lihat di sini ada logo SIM-God dan tulisan. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan Salute to Art and Science dan tulisan SIM-God di bagian bawahnya ini. Untuk kabelnya sendiri dual pin 0,78 mm yang berbahan Cooper dan cukup lentur kabelnya, dan sudah ada air hooknya seperti ini. Kabelnya sendiri ya lebih fancy, kelihatannya lebih cantik dari KZ. Tapi ya kalau kita lihat mungkin hanya beda warna aja, dengan KZ mungkin 11-12. Tidak ada chin slider sama sekali, cuma splitter plastik seperti ini. Di bagian bawahnya 2 line seperti KZ juga seperti ini, cuma bahannya beda atau finishingnya beda mungkin, atau sleevingnya beda. Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah, di sini ada jack 3,5 mm gold plated. Untuk build quality-nya di harga segini kami berikan skor B+. Somehow build-nya ini bisa dikategorikan build yang cukup kokoh. Selanjutnya kita bahas fitting dari SIM-God EW100P ini. Dari bentuk housing-nya sendiri bisa dikategorikan ini housing-nya kecil,
ya ramping juga, jadi tidak terkesan terlalu gendut ataupun terlalu berat. Dengan tipe pemakaian regular fit over ear seperti ini. Dimana kekedapan dari SIM GOT ini bisa dikategorikan oke dengan grip yang juga bagus. Jadi goyang-goyang ini juga tidak terkesan loose sama sekali. Desain housingnya ini walaupun kecil-kecil gini tapi tetap ergonomis dan tidak ada sudut-sudut tajam yang mengganggu pada saat pemakaian. Terkesan pemakaiannya ini sedikit senak, tapi bukan senak yang teritorinya sampai panas ataupun terlalu menekan liang telinga kalian. Dan secara fitting kami berikan skor B+ untuk SIM GOT EW100P ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari EW100P ini. SIM GOT EW100P ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan harmonis, dimana inner monitor ini tidak terlalu berat juga untuk di drive, jadi nggak terlalu rewel kalian mau colok apapun. Oke, untuk bagian bassnya di inner monitor satu ini, bassnya bisa dikategorikan bass yang nice dengan impact yang bagus dan punch yang cukup dalam, namun tetap rapi dan terkontrol. Secara kuantitas sih cukup fun dan bersih, namun tipe bass yang tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat banget. Untuk bassnya sendiri bisa dikategorikan bass yang cukup all-rounder, nice move, next to mid-range. Untuk bagian mid-nya sendiri, mid-nya ini terkesan sedikit mundur, tapi sedikit aja, male vokalnya tidak terlalu tebal banget untuk selera saya, dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang terasa. Female vokalnya lebih maju dibandingkan male vokalnya dan berbody juga. Artikulasinya biasa aja dengan dinamika yang oke, tidak sampai agresif banget sih untuk female vokalnya. Untuk shoutingnya sendiri cukup aman di inner monitor satu ini. Selain itu presentasi instrumennya blending dengan baik dengan vokalnya, tidak overlapping satu sama lainnya. Untuk bagian treble-nya ini terkesan pas. Kesan treble-nya ini sedikit mundur namun terasa teksturnya. Energi treble-nya memang kurang, tapi masih memberikan ceringnya. Ekstensinya kurang dengan detail yang oke. Selain itu untuk sibilance aman. Secara keseluruhan tonalitas dari EW100P ini cukup oke dan kami berikan skor B+. Suaranya sih mainstream Harman yang bisa untuk semua lagu. Jack of all trades, master of none. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini. Presentasi dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang fun dan juga all-rounder. Untuk timbernya sendiri nggak ada yang aneh-aneh sih. So far sih no complaint untuk bagian timbernya. Untuk soundstage-nya inner monitor ini tidak terlalu lebar, tapi ada sedikit kesan depth dan juga cukup tinggi untuk head-nya. Jadi kesannya kayak di lorong gitu. Untuk detailnya dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan biasa aja, agak samar-samar pada lagu-lagu yang rumit. Clarity-nya dari inner monitor satu ini pun cukup oke lah. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini bisa dikategorikan ya biasa aja. Karena memang kelas 1 DD, tidak ada yang dikomplain dari situ. Lalu kalau untuk imagingnya ada sedikit kesan layering-nya. Dan untuk positioning-nya ya agak sedikit blur, tidak terlalu presisi banget. Tapi ya untuk kelas entry level sudah sangat oke sih. Dan secara umum kami berikan skor B untuk teknikalitas dari SIM GOT EW100P ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari SIM GOT EW100P ini. Consnya dari SIM GOT EW100P ini yaitu Harman tuningnya ini menurut saya agak sedikit boring. Ya mungkin kebanyakan dengerin Harman jadi ya somehow agak boring aja. Untuk pro-nya sendiri dengan tuningan Harmannya juga, dia bisa dikategorikan cukup all-rounder inner monitor satu ini. Dan untuk value for money dari inner monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bandingkan inner monitor SIM GOT EW100P ini dengan Tangchu One R. Bagaimana sih perbandingannya? Oke, kita akan bandingkan SIM GOT dengan Tangchu One R. Dari segi suara sendiri, bassnya lebih deep di One R dan terasa lebih luas jika dibandingkan dengan 100P ini. Secara kuantiti sih lebih besar di One R dan lebih tajam bassnya. Lebih empuk bassnya di EW100P ini. Untuk midnya sendiri lebih intimate di One R dan sedikit lebih mundur di 100P. Somehow juga lebih berbody midnya di bagian One R ini. Untuk treble-nya lebih maju di One R dan lebih mundur di 100P. Somehow treble-nya darker di 100P dan lebih bright di One R. Untuk teknisnya, clarity, detail menang di One R tipis. Separasi dan positioning juga menang di One R. Kalau untuk 100P ini menang di layering dan depth-nya. Kesimpulan, SIM GOT sendiri benang saya masih cukup oke sementara ini. EA500 dan EW100P adalah salah satu contohnya. Di mana EW100P ini masuk atau dikhususkan pada kategori yang safe zone tuning. Di mana kalau kalian memang pemula yang mencari inner monitor yang all-rounder, ini adalah salah satu alternatif untuk kalian. Demikian cerita saya mengenai EW100P ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio.
Kalau kalian ada pertanyaan seputar EW100P ini, feel free juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu video kali ini, saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Have a listening, stay healthy, ciao.